Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para ustaz, para hadirin jamaah rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Bakir BA, Bapak Kiai Haji Umar Dahlan Al-Hafidh, Bapak Kiai Haji Mujib Khudari, Bapak Kiai Haji Zainun Tahir, Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat dari PP Ummul Qura, Bapak Kiai Haji Cecep Hidayatullah, Al-Ustaz Abdul Khalid, Al-Ustaz Saiful Fala, Al-Ustaz Ahmad Sayu, Al-Ustaz Abdul Wadud, Al-Ustaz Muhammad Adnan Muhammad, Al-Ustaz Haji Muhammad Thayyib Umar BA, dan para asatiz yang ada di luar, yang mohon maaf barangkali tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Demikian pula ibu-ibu yang hadir pula di bagian dalam. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat kediaman guru kita, Allahyarham Kiai Munzir Tamam MA. Ahlan wa sahlan kami aturkan Kiai Samsul Ma'arif hadir dari MUI. Hadirin jamaah rahimakumullah, acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini diawali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin, kemudian setelah khatam Quran nanti dilanjutkan dengan pembacaan zikir, tahlil dan tahmid, dan sebelum doa kita akan mendengarkan dua mutiara hikmah. Yang pertama insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fatur Rahman MAG, pimpinan Thariqah Idrisiyah dari Tasikmalaya, yang insyaallah nanti akan hadir. Kemudian yang kedua kami mohon akan disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Rahmat dari pesantren Ummul Qura, pimpinan pesantren Ummul Qura, yang mana beliau ini adalah orang dekat dari guru kita Allahyarham Kiai Munzir Tamam MA. Demikian rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Untuk itu kami mohon kesediaan yang pertama Kiai Haji Muhammad Bakir BA untuk memimpin dengan Fatihah. Al-Fatihah. Alaihi salam was-sihah wal afiyah wal barakah wa minatul qabul wa tamamatul usul wa ma'ul hadiyatan li sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. بسم الله أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين، من أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين، والأرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أرواح أهل المعنى والشباب والأبغين، ثم أرواح من قصدناهم وعنناهم خصوصا الله والمغفرة منذر تمام bin Guru Maisin bin Siran al-marhum Kiai Ahmad Mursyidi bin Guru Maisin al-marhumah Hajjah Fauziyah bin Adi wa usulihim wa furu'ihim wa yaminatihim anna Allah yaghfir lana wa lahum wa yataghashshahum bir-rahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما ختمناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة اللهم اجعله هدية منا واصلة
ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وختمنا القرآن لك ومن أجلهم خصوصا المرحوم المغفر لك يا هاجي منذر تمام بن قرو مائسين ووالديه وإخوانه وزوجته وأولاده وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشايخنا ومعلمينا وذي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم وارفع به درجاتهم وضاعف في حسناتهم وأجزل بعطياتهم وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود مع المقربين الشهود اللهم يا كريم أدخل في قبورهم وقلوبهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah telah kita ikuti bersama pembacaan Fatihah, Yasin, Khatmul Quran, zikir tahlil serta mudah-mudahan apa yang kita baca dijabah Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan, kami selamat datang kepada yang mulia guru kita Habib Al-Mahbub Al-Habib Hud bin Muhammad Bakil Al-Atos yang langsung memimpin kita dalam zikir tahlil. Ahlan wa sahlan kami aturkan kepada guru kita Syekh Fatur Rahman MAG, pimpinan Thariqah Al-Idrisiyah dari Tasikmalaya. Ahlan wa sahlan kami aturkan kepada Kiai Masyuri. Ahlan wa sahlan kami aturkan kepada Dr. Kiai Haji Saifullah Hasbiallah. Kepada yang terhormat pula kami aturkan selamat datang Dr. Haji Ustadz Didi Supandi. Selamat datang pula kami aturkan kepada Bapak Kiai Haji Nasrullah Jamaluddin LC bin Kiai Ahmad Dasuki dari Rawadomba beserta jamaah. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setelah acara zikir tahlil maka kita akan mendengarkan mutiara-mutiara hikmah dari para alim ulama yang dimohon oleh sahibul bait. Yang pertama nanti akan disampaikan atau dimohonkan kepada yang mulia Bapak Aceh Fatur Rahman MAG. Kemudian yang kedua oleh Kiai Haji Sarif Rahmat dari PP Ummul Qura. Untuk itu kami persilahkan kepada yang mulia Syekh Fatur Rahman MAG. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada alladzi afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa
nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, para muridin, para muhibbin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah, Allah yang telah menggerakkan hati kita, Allah yang telah memudahkan langkah-langkah kita menuju majlis ilmu dan majlis zikir. Di malam yang ke-14, tahlil dari guru kita, kiai kita, orang tua kita, Kiai Haji Mundir Tamam. Alhamdulillah, kita meyakini beliau adalah seorang alim minal ulama'il amilin, seorang alim dari ulama yang mengamalkan ilmunya. Beliau adalah waliun min awliyaillah, kekasih Allah yang martabatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, Allah limpahkan kepada kita ampunan, rahmat, keberkahan bagi kita semua. Jamaah sekalian, di kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas tentang Ihya'ul Qulub. Bagaimana kita menghidupkan hati kita. Dulu Imam Al-Ghazali di abad ke-5 Hijriah. Di masa ilmu berkembang, pengetahuan berkembang, perkembangan Islam jauh memasuki benua yang lain. Ada yang kropos. Itulah al-qalb, hati. Maka Imam Al-Ghazali setelah terjun dalam dunia tasawufnya, beliau menghidupkan hati umat. Dan ilmu-ilmu yang lainnya menjadi hidup. Karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama Allah. Sebab dengan ilmu tasawuf, Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irdibili Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub, beliau menjelaskan bahwa nisbat ilmu tasawuf dengan ilmu-ilmu yang lainnya karuh lil jasad, bagaikan ruh dengan jasad. Ilmu fikih, ilmu hadis, semua ilmu-ilmu itu laksana jasad. Apalah artinya jasad tanpa ruh? Kita hadir di tempat ini semua karena ruh ada dalam jasad kita. Ilmu bukan hanya sebatas seminar, ilmu bukan sebatas tulis dan baca. Dengan ilmu tasawuf, maka ilmu itu memiliki ruh. Ruh itulah yang menggerakkan pergerakan umat Islam. Al-Harakah Asy-Syamilah, pergerakan yang komprehensif, bergerak di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya. Sehingga kemuliaan Islam dan umatnya tegak kembali. Di saat ini, kita perlu untuk terus menghidupkan kembali hati kita. Supaya semua ilmu yang diajarkan menjadi hidup, ada rohnya. Sehingga ukhuwah di antara kita umat Islam akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati yang hidup. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita akan dipersaudarakan oleh Allah atas nama Allah dan Rasulnya apabila hati kita pantas dijinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, banyak orang mengira kesuksesan, kebahagiaan menunggu kalau uangnya banyak.
Betul Pak, banyak yang gitu. Pendapat, perkiraan. Bahagia kalau jabatannya tinggi. Padahal sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki, apabila kita mampu memelihara, menjaga salah satu unsur dari unsur yang 5 yang Allah berikan kepada manusia, itulah unsur al-qalb. Di mana manusia dalam pandangan tasawuf memiliki 5 unsur. Dibedah. Pertama, ada jasad, panca indera kita, amanah dari Allah, mata, mulut, telinga, wajib bagi kita hifdzul jawarih, menjaga panca indera kita. Yang kedua adalah ruh, ruh, yang orang tidak akan tahu esensi ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Ruh tidak akan bisa dikenal apa esensinya. Lalu yang ketiga adalah al-qalbu, hati, di mana wadhifah, tugas dari hati adalah untuk mendapatkan cahaya, untuk mendapatkan hidayah. Lalu yang keempat adalah hawa asyahwat. Kita diberikan oleh Allah hawa nafsu terhadap mata'ul hayati dunia, kesenangan dari kehidupan dunia. Wajib kita mujahadahnya, menundukkannya, mengatur hawa nafsu kita. Bukan membuang, bukan memutuskan, tetapi mujahadatun nafs. Bagaimana nafsu kita yang cenderungnya, syahwatnya, kecenderungannya kepada kesenangan dunia, kita mampu mengaturnya. Dan yang kelima adalah al-aqlu, akal sehat kita. Kebahagiaan manusia sejauh mana mengolah hatinya, memelihara hatinya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nikmat Allah. Orang awam sering terjebak, dianggap rizki segala-galanya. Rizki itu terukur. Tapi ada yang tidak terukur, nikmat. Sebab nikmat adalah semua karunia dari Allah. Termasuk nikmatul ijad, nikmat eksistensi kita hidup. Diberikan 5 unsur yang tadi. Gak usah beli, memang gak ada di toko. Dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul ijad. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya membagi nikmatul ijad, nikmat eksistensi Allah berikan tanpa minta, tanpa kasab, tanpa usaha. Yang kedua, nikmatul imdad, nikmat penyertaan. Kita setelah dijadikan gak dibiarkan begitu saja. Diberi udara, dilahirkan di planet bumi, gak di planet yang lain. Semua perbendaharaan Allah siapkan di sana. Termasuk adalah menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, nikmat Allah tidak akan bisa menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau mencoba menghitung nikmat Allah, bukan rizki, nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Kalau rizki itu dibatasi oleh Allah, kita bisa menghitungnya. Makanan, minuman, kendaraan, sandang, pangan, dan papan. Maka yang diperintahkan adalah mensyukuri nikmat Allah. Karena rizki bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah apabila kita mampu menjaga, merawat hati kita. Sebab hati kita punya wadhifah, muhimmah, tugas untuk mendapatkan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya cahaya Allah bisa menyinari terus ke dalam hati kita?
dukhul bil qalbi, masuk dalam hati, gak keluar kembali. Bukan sebatas usul, datang lalu pergi kembali, tapi dukhul bil qalbi, masuk ke dalam hati, lalu menggerakkan pikirannya, menggerakkan panca inderanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syurukul anwar ala hasabi sobail asrar. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah menjelaskan, syurukul anwar, terbitnya cahaya di dalam hati kita, tergantung atau sejauh mana kebersihan dari asrar, dari rahasia kita, dari hati kita. Yang pertama adalah bagaimana hifdzul qalbi, menjaga hati. Hati kalau dijaga dari kotoran, al-amrod al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati, maka cahaya Allah akan datang lalu menyinari pikirannya, menggerakkan panca inderanya, bahkan bukan sebatas menyinari dirinya, tapi keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Maka sofaul asrar, bersihnya hati, terkandung dalamnya rahasia-rahasia, maka akan datangnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hifdzul qalbi, menjaga hati dari seluruh penyakit-penyakit hati. Sebab yang akan kita bawa pulang nanti bukan harta, bukan jabatan, tapi yang akan kita bawa adalah hati kita. Al-Quran mengingatkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada manfaatnya mal, harta. Kita akan menemukan satu hari, di hari itu tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak yang dibanggakan ketika di dunia. Illa, kecuali man, orang, atallaha, yang datang menghadap kepada Allah biqalbin, membawa hati. Yang akan kita bawa adalah hati kita. Hati yang mana? Salim, yang selamat. Selamat dari min amrodil qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati. Buruk sangka, ujub, takabur, ria, hasad, hubbu dunya, hubbu riasah, hubbul jah, asyirku. Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'innya ada 10 penyakit hati membahayakan. Lebih berbahaya daripada COVID-19. COVID-19 bisa meluluh lantahkan perekonomian. Tapi penyakit hati meluluh lantahkan amal kita. Al-hasad yakulul hasanat kama takulun nar al-hatab. Salah satunya penyakit hasad, ketika tumbuh dalam hati kita, akan menghabisi kebaikan seperti api yang akan menghabiskan kayu bakar. Wala'iyadzubillah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membersihkan hati kita dari seluruh penyakit-penyakit hati yang jauh membahayakan. Apa yang akan kita bawa kepada Allah? Kalau hati kita kotor, membuat amal soleh kita rusak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Selamat dari penyakit-penyakit hati kita. Selamat dari dosa-dosa karena kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara yang pertama bagaimana supaya cahaya Allah ini, cahaya Allah bisa menghidupkan hati kita, menyinari pikiran kita, enggak sempit, enggak keluh kesah, hilang kegelisahannya dari urusan-urusan dunia, hilang kesedihannya tentang urusan dunia ketika hilang dari genggaman kita. Para ulama sufi mengatakan, kalau orang sudah tumbuh di dalam hatinya cahaya Allah, menjelma menjadi zuhud dari dunia, la taproh bil mawjud, wala tahjan bil mafqud. Tidak riang gembira yang membuat kita lupa hati kita kepada Allah, karena Allah memberikan kepada kita mawjud. Sekaligus wala tahjan bil mafqud, tidak sedih ketika apa yang telah Allah titipkan diambil kembali, karena Allah lah sang pemilik yang hakiki.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk terus hifdzul qalbi, menjaga hati kita. Panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 abad dalam periode Makkiyah. Ayat turun untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Bukan sebatas dari syirik, membebaskan hati kita dari penyakit. Bukan hanya dari penyakit syirik, tetapi 10 penyakit hati, 9 penyakit hati yang lainnya. Kita wajib untuk membersihkannya setiap saat. Qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia orang yang senantiasa tazkiyatun nafs, membersihkan hatinya, jiwanya dari seluruh penyakit-penyakit hati. Lalu yang kedua, bagaimana supaya cahaya Allah itu terus datang, enggak mentah lagi. Kalau mentah lagi itu di majelis ilmu, majelis dzikir, bersinar-sinar hati kita. Baru keluar dari pintu, gelap lagi hati kita. Waliyadzubillah. Enggak betah cahaya Allahnya. Sudah wusul datang, mantul kembali. Ada satu kisah, Bapak yang terhormat, jamaah sekalian, di mana seorang khalifah Utsman ibni Affan radhiyallahu an kedatangan seseorang sengaja untuk menemuinya. Kemudian setelah bertemu, maka Utsman bin Affan mengatakan kepada orang itu, aku melihat di pelupuk matamu ada bekas zina. Seseorang itu kaget luar biasa. Dia sadar sesadar-sadarnya. Karena di tengah perjalanan, sebelum berjumpa dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau bertemu dengan seorang wanita yang terbuka auratnya, lalu tumbuh dalam hatinya syahwatnya sampai terbayang-bayang. Ketika Umar bin Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, aku melihat athar bekas zina di pelupuk matamu. Dia menangis. Dia sadar yang dimaksudkan zina adalah zina mata. Lalu bertanya penuh dengan penasaran. Wahai Utsman bin Affan, bukankah wahyu sudah tidak turun lagi? Khataman Nabiyyin, Nabi sudah wafat. Dari mana engkau tahu bahwa aku telah berbuat zina mata? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqi firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah dengan firasatnya orang yang beriman. Bukan asal piling. Piling tergantung hatinya. Kalau hatinya seperti tong sampah, maka yang akan masuk adalah kotoran. Tapi kalau hatinya terawat dan terjaga, feelingnya itu, firasatnya itu yang zuru binurillah. Melihatnya dengan cahaya Allah. Ainul basirah. Hatinya memiliki mata. Mata itulah yang tembus. Tidak teralingi oleh, tidak terhijab. Bahkan tidak terhijab oleh 2 dimensi ruang dan waktu. Itulah kekuatan di dalam Islam. Ainul basirah. Salah satunya adalah hifdzul qalbi, menjaga hati kita minal amrodil qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati. Termasuk kisah yang sangat populer dari khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena yakhtubu amama mimbar. Beliau khutbah di atas mimbar. Kemudian Allah perlihatkan mata hatinya, kaum muslimin yang sedang perang di tempat yang jauh sekali. Ketika itu kaum muslimin terjebak. Biasa terjebak dengan apa? Ghanimah. Ya kalau biasa berebut kan nggak ada perebut tahajud. Yang ada berebut ghanimah. Hampir terkecoh, kaum muslimin akan diserang dari balik gunung. Karena mereka berstrategi. Maka Umar bin Khattab, Allah kasyafkan mata hatinya. Melihat dengan cahaya Allah tadi.
jarak yang jauh tidak menjadi jarak. Kelihatan kaum muslimin yang akan mendapatkan serangan balik. Karena kaum muslimin ketika itu sedang lengah dengan membagikan ghanimah. Maka Umar bin Khattab teriak di atas mimbar, sedang khutbah, belok judul. As-Sariyah al-Jabal, As-Sariyah al-Jabal. Wahai bala tentara, ada musuh di belakang gunung. Suara Umar bin Khattab tidak dibatasi oleh jarak. Terdengar oleh para sahabat. Para sahabat yang sedang asik, lalai hatinya dari musuh. Tersentak karena ada suara Umar yang mengingatkan ada musuh di balik gunung itu. Ternyata ketika para sahabat, para tabi'in melihat di balik gunung itu, ternyata musuh balik menyerang. Dan alhamdulillah dibangkitkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an karena hatinya yang disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah sekalian, bagaimana supaya syurukul anwar, cahaya itu syuruk, terbit, bersinar, adalah dengan hifdzul jawari, menjaga panca indera kita. Mata kita, tembusnya ke hati. Telinga kita, tembusnya ke hati. Apa yang diucapkan baik atau buruk, dampaknya ke hati. Tangan, kaki, semua dampaknya ke hati kita. Bagaimana cara amanah dari Allah, anggota tubuh kita, dengan cara mujahadah. Para ulama sufi mengatakan, Risalah Al-Qusyariyah menjelaskan, man zayyana zahirahu bil mujahadah, hasanallah batinahu bil musyahadah. Barang siapa yang menghiasi seluruh panca inderanya, matanya, mulutnya, telinganya, tangan dan kakinya, bil mujahadah, dengan mujahadah, mengendalikan hawa nafsu. Semua panca indera dijalankan hanya untuk ketakwaan, ketaatan kepada Allah semata. Barang siapa yang menghiasi seluruh panca inderanya, dijaga dengan cara mujahadah. Mata kita mau melihat apa yang diharamkan oleh Allah, mujahadah, dia lawan, ditundukkannya. Jadi baca Quran. Mulut kita akan gibah, dijaga, dilawan. Ganti dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. La yazalu lisanuka ratman min zikrillah. Jangan henti-henti basah lisanmu dengan zikir kepada zikir khafi. Basah lisannya zikir kepada Allah. Itulah bagian dari alamat wali-wali Allah. Adzikru mansyurul wilayah. Zikir adalah tandanya para wali Allah. Mahkotanya wali Allah Subhanahu wa taala. Sir dalam hati, khafi, jahar berjamaah seperti tadi. Hasanallah batinahu bil musyahadah. Maka Allah akan mendandani batin kita. Aspek terdalam yang menjadi esensi dalam diri kita. Bil musyahadah. Hati kita dimampukan musyahadah, menyaksi kepada Allah. Man arafal haqqa. Barang siapa yang mengenal Allah. Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Syahidahu fi kulli syai'. Maka akan menyaksikan Allah pada segala sesuatu. Apa yang kita lihat, segala sesuatu, makhluk Allah, kita akan menampak, kita akan menangkap di balik itu semua Allah. Ada sifat Allah, ada kekuasaan Allah, ada ilmu Allah, ada iradah Allah. Apa yang terjadi? Kita tidak akan tertipu dengan yang zahir, tapi di balik itu ada yang batin, ada yang hakiki. Dia adalah Allah dengan sifatnya yang sempurna. Menyaksi dalam segala sesuatu Allah, bukan Allahnya yang dilihat zatnya, sifat yang sempurnanya. Kita akan tunduk kepada Allah. Musibah sekalipun yang datang, COVID-19 misalnya, tidak akan buruk sangka. Akan menyaksi di situ ada sifat Allah. Allah yang berirodah. Sehingga kita akan mendapatkan hikmahnya. Inilah dua hal, mudah-mudahan kita semua dimampukan. Mumpung Allah masih berikan kesempatan bagi kita sekalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami aturkan kepada yang mulia Tuan Syekh Fathur Rahman MAG, pimpinan Thariqah Al-Idrisiyah dari Tasikmalaya,
Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan semua dapat kita cerna dengan baik dan dapat kita laksanakan, kita ikuti demi kebersihan hati dan jiwa kita dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, mari kita dengarkan mutiara-mutiara hikmah yang kedua yang dimohon kepada Yang Mulia Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Mukarramun, para ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Saya nambah sedikit saja dari apa yang disampaikan oleh Syekh Fatur Rahman. Izinkan saya membaca 2 ayat pendek dari Al-Quran. Alam naj'alil ardu mihada wal jibala autada. Bukankah kami sudah jadikan bumi itu terhampar dan gunung-gunung sebagai pakunya. Ayat lain mengatakan waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bikum. Kami jadikan di muka bumi ini gunung sebagai paku-pakunya supaya bumi tidak menggoncang kamu. Dulu saya sering main ke Tasikmalaya di daerah Lengkong BPM. Beliau belum jadi guru mursyid. Mandi saya jam 9 pagi. Sebab kalau jam 7 masih dingin. Tapi sekarang kawasan Sukarindik sudah rata. Ya, aja tidak dingin lagi. Saya masuk Jakarta tahun 1984, belum lama. Masuk di sekitar Lebak Bulus, Pondok Indah, dingin. Karena Pondok Indah masih ada kebun karet. Kemudian saya biasa punya riyadhah, kalau malam Lailatul Qadar, saya tidak ke masjid tapi saya mencari hutan. Saya biasanya ngumpet di kebun karet di daerah Serpong, dingin. Tapi sekarang Pasar Jumat, Lebak Bulus, Pondok Indah, Cilandak, panas. Kenapa? Kebun karet sudah habis berganti dengan Pondok Indah Mall. Hamba Allah yang dimuliakan, setelah saya ngaji beberapa kitab tafsir, tiba-tiba ada ayat yang muncul. Mungkin oleh sebahagian orang dianggap tafsirnya sesat. Tapi saya coba sampaikan di Al-Azhar di Mesir, di sebuah pertemuan akikah cucu saya bersama dengan Syekh Said Al-Husaini, Syekh Hisham Kamil, dan beberapa orang. Saya baca ayat tadi. Qultu antumul autad walam tataharrak al-ard ma tumtum ahya'a. Jadi panjenengan semualah para ulama ini yang dimaksud dengan wal jibala autada. Gunung-gunung itu adalah para ulama. Ini namanya tasbih baligh dalam Al-Quran. Tasbih yang tidak menyebutkan wajah syabah dan musyabah bihnya. Apa namanya? Ada tasbihnya. Gunung paku-paku. Sebetulnya Allah ingin mengatakan, bumi ini rata, semua manusia rata. Ada yang tidak rata, yaitu para ulama. Dan fungsinya adalah antamida bikum, supaya kamu tidak goncang kehidupan. Paku. Tapi sekarang gunung-gunung sudah dibongkari, diambil, dipindahkan menjadi semen batu dan jadi jalan layang di Jakarta. Resikonya pasti panas kampungnya. Belum lagi gempa bumi. Hamba Allah yang dimuliakan.
Selagi gunung ada, insya Allah sejuk. Tapi satu persatu sekarang para ulama gunung-gunung besar itu diambil oleh Allah. Titeni kata orang Jawa. Panas negeri ini. Apa sih hebatnya gunung? Satu, tidak goncang. Kedua, sejuk. Kayak apapun partai politik, rebutan kekuasaan, kalau ulamanya nggak ikutan, adem insya Allah. Kalau ulamanya tidak bikin ribut, adem. Boleh masuk politik, boleh main partai, tapi tetap partainya dengan jiwa ulama. Yang kedua, gunung itu adalah tempat yang lengkap untuk semua makhluk. Macan, kambing, kembang, sayuran, bunga-bunga, burung berkicau, cacing diberi hak hidup di situ. Artinya apa? Ulama yang benar itu hatinya siap menampung semua makhluk. Ini guru saya. Saya beruntung bisa belajar dengan Kiai Munzir lebih kurang 3 tahun. Beliau ini ketemu muridnya sama seperti ketemu anaknya. Dan nanti gak usah cerita panjang-panjang karena takut kemalaman, kelihatan duduknya sudah berubah-ubah. Izin 10 menit boleh enggak? Mungkin panjenengan tidak tahu, hampir tiap 3 bulan saya sowan sini. Kenapa? Saya tahu ada air yang harus saya minum di sini. Nah, dingin. Ulama tidak milih murid. Sama seperti tukang batu cincin. Dia tidak milih spesial kalimaya, tidak. Siapapun mau proses batu, gumpalan batu, mau edong, mau pancawarna, mau batu bacan seperti ini atau batu kecubung, bawa siap tukang gosok, insya Allah pulang bersih. Beliau nggak pernah macam-macam, apapun muridnya diterima. Terus itunya, silahkan. Asal ikhlas, siap biayanya, siap sabar nunggunya, pulang anakmu bersih hatinya. Itu ulama yang benar. Kalau ulama kumpul dengan habaib, kumpul dengan kiai, kumpul santri mah itu mah biasa. Yang ketiga, hamba Allah, ada yang kita tidak tahu. Ternyata garam yang paling bagus itu garam gunung. Saya sedang mencoba untuk melihat beberapa gunung yang masih ada garamnya. Kita mengira bahwa yang namanya garam dari lautan, tidak. Garam yang bagus justru dari gunung. Kalau lautan yang bagus apa? Mutiaranya. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Tadi itu Mas. Hakikat itu mutiara yang mahal harganya. Tapi yang ghusu bahran, harus tenggelam. Apa garam? Garam itu alat untuk mengawetkan ikan-ikan busuk. Supaya walaupun mati dia tidak busuk. Artinya apa? Ulama-ulama, guru-guru itu merawat orang-orang yang mati hatinya. Orang yang tidak punya harta benda, adem tetap berguna. Orang kaya, nikmat berguna ilmunya. Orang pintar juga berguna ilmunya. Orang kuat berguna ilmunya karena diatur, digaramin sama para ulama. Masalahnya sekarang bagaimana kalau garamnya sendiri sudah menjadi tawar? Hamba Allah yang dimuliakan, saya bersyukur pada Allah menjadi orang awam tetapi dekat dengan ulama. Dan detik-detik akhir mereka, Allah izinkan saya bertemu. Yang pertama Mbah Maimun Zubair. Siapa sangka, saya sudah telepon berapa kali sowan Mbah Maimun, tidak pas. 10 hari sebelum musim haji, saya diundang berangkat haji gratis lagi. Ketika Mbah Mun wafat, alhamdulillah tangan ini sempat menggotong jasadnya sampai di kuburan. Ya Allah, nikmat luar biasa. Pulang saya dari sana, kami diundang di Lirboyo, di Kediri, hajatan keluarga Kiai Anwar. Baru sampai di tempat,
kami bertemu dengan Buya Yahya, bertemu dengan Gus Muafik dan lain-lain, ada pengumuman bahwa istrinya Gus Mik berpulang ke rahmatullah. Kondangan gak usah lama-lama, udah madang gue pergi aja. Nyamperin, alhamdulillah masih kebagian sholat jenazah istrinya Gus Mik di kediamannya. Nikmat. Tahun 83, saya sempat dipesan oleh Syekh Mas'ud, seorang ulama Jawa tapi bergelar Syekh. Biasanya kalau disebut dengan Syekh itu orang hebat. Beliau bilang begini, Syarif, kamu anakku, nanti kalau ke Jakarta cari waliullah namanya Hazami. Saya kalau ingat suka terharu. Tahun 83 beliau sudah disebut waliullah oleh seorang waliullah di Kawunganten, Jawa Tengah. Tanpa dinyana, saya sedang kuliah di PT IGI, saya ingat waktu itu mata kuliahnya usul fiqh. Salah seorang mahasiswa itu mustami pendengar saja bilang, Syarif, hari ini Kiai Abdullah Syafi'i wafat. Saya izin Pak dosen, saya izin tidak ikut kuliah sampai selesai, saya mau takziah. Karena penyakit saya kalau sudah dengar ulama meninggal, biar kuliah saya tinggalin. Mungkin modal mahabbah. Begitu sholat jenazah di Masjid Al-Barakah ya, di Jalan Saharjo, mungkin ada di antara para kiai atau hadirin yang hadir. Saya ketinggalan sholat jenazah pertama, diumumkan imam sholat jenazah kedua Mu'alim Syafi'i Hazami, pas di depan saya. Ini yang aku cari. Kedua kali kuping ini mendengar kata Hazami. Karena yang pertama adalah Syekh Mas'ud Jawa Tengah. Sudah selesai, saya cium tangannya. Tahun 89 saya menjadi wartawan mahasiswa sambil kuliah di PT IGI, wawancara beliau, ngobrol, dan sempat bilang, Mu'alim saya pengen jadi murid Mu'alim. Beliau tidak jawab. Cuma teman saya suruh keluar. Teman saya namanya Fauzi dari Gresik, disuruh keluar dulu. Saya diajak muter ke dalam, yang saya ingat kita beliau warna biru atau ungu kalau tidak salah, itu Ad-Durrul Mansur karena Asyuti yang 8 jilid itu. Saya keluar, mejanya kecil seperti ini, beliau di sini, saya di sini, saya menghadap ke barat, beliau menghadap ke utara. Beliau mengatakan, antum sah jadi murid aneh. Tidak ngaji. Beliau bercerita, mohon maaf kalau ini mungkin kurang sopan, tapi saya ceritakan supaya jadi riwayat. Beliau pernah majdub selama 4 tahun. Cerita ke saya. Allah saksinya. Pernah jazab 4 tahun pakai sepatu ke masjid. Cerita. Nah, pada hari Jumat, Haji Hashim Ustadzah Ma'wa mungkin kenal, menikahkan putranya di Pondok Cabe, karena beliau pindah ke Pondok Cabe. Saya duduk dengan beliau seperti ini. Beliau canda-canda soal rokok. Main-main guyon-guyon soal rokok. Selesai beliau memberikan mimpin doa, saya sambutan sedikit, terus saya gandeng beliau ke mobil. Hari Jumat waktu itu, Mu'alim tidak mampir rumah saya. Lain waktu, saya buru-buru hari Jumat ini. Jumatnya saya berfoto beliau, gandeng beliau, Ahadnya beliau berpulang ke rahmatullah. Kemudian saya kebetulan waktu itu ceramah ada 3 tempat, yang pertama di Bekasi, kemudian Cilandak, kemudian di Bukit Duri, Tanjakan. Setelah yang kedua saya mampir, diumumkan, imam ke-12 Syarif Rahmat. Begitu saya maju, Kiai Saudin Amsir maju duluan, saya ke-12, nanti 13 saja dah katanya. Saya bilang 13 makan hantu gitu. Saya mau 13. Nikmat saya adalah bukan hebatnya, nikmat qoribnya dengan beliau. Jumat bertemu, duduk bersama seperti ini, mungkin foto terakhir insya Allah dengan saya. Kecuali kalau hari Minggunya pas hajatan di Pondok Indah Haji Hashim masih ada foto dengan beliau. Nah itu yang berikutnya. Tahun 95 atau 94 saya diundang oleh Habib Syekhan kalau tidak salah itu di Jalan Batu Tulis. Batu Tulis waktu ceper di kota itu Gajah Mada. Beliau tidak tahu kalau saya anak muda, dikiranya orang tua. Terus ada apa Pak? Coba Anda duduk di sini, nanti Anda isi ceramah di sini. Apa ini? Radio Cendrawasih. Anda tahu siapa yang biasa duduk di sini? Tidak tahu. Mu'alim Syafi'i Hazami. Masya Allah. Dan kemudian
pada hari Jumat, sekitar 2 minggu yang lalu, sedang ada tamu di rumah ramai dari Lampung. Kemudian saya khutbah Jumat di Kubah Emas. Saya izin tinggalkan tamu karena saya ingat orang tua saya, guru saya. Saya ke rumah sakit masih sempat jumpa dengan guru Ki Munzir Tamam. Subhanallah, ada rasa haru tapi bangga. Dia pegang tangan saya tidak lepas-lepas. Putranya jadi saksi. Dan ada rasa senang. Jadi bahagia bukan cuma saya. Beliau senang anaknya, muridnya ini masih ada. Lalu beliau minta isyarat, minta duduk, kami pangku berdua, tapi tidak kuat, kemudian beliau rebahan. Ketika saya baca doa dengan istri saya, bersama dengan putra putri beliau, tidurlah beliau dengan tenang. Saya bilang, sudah, ini waktunya saya pulang berarti. Hari Jumat menjelang maghrib saya pulang, itulah kenangan terakhir saya karena Sabtu paginya beliau berpulang. Cuma karena saya tidak bisa datang karena Sabtu itu kami seminar dengan Bang Ridwan Saidi dan Eros Jarot, jadi pas kita secara streaming dan Zoom kita fatihahkan. Dan insya Allah malam ini seluruh pengamal kitab munajat seluruh Indonesia sudah saya kirim berita, mohon ikhlaskan munajat dan Quran malam ini untuk guru kita semua. Nah, hamba Allah yang muliakan, dulu ada orang yang bercerita bahwa di Pasar Kemis itu ada satu musola. Ketika dia mau sholat di musola itu, melihat ada tukang ngepelnya itu bersinar wajahnya. Apa merbotnya itu. Lalu si merbot tadi tangannya diambil oleh orang tadi, dicium tangannya dan bilang, kamu jangan ngomong-ngomong ke orang. Ternyata waliullahnya adalah merbot masjid musolanya. Atau itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang tahu berarti orang arif. Orang awam tidak akan tahu merbot yang merbot. Tapi beliau tahu. 2. Pernah ada seorang yang punya jabatan terhormat di kalangan ulama. Terkena fitnah bendaharanya yang dianggap korupsi. Sang ulama tadi pun, maaf, bahasa saya waktu itu dikudeta. Saya gebrak mejanya. Tapi sang ulama itu tersenyum, tidak memproses dan ditinggalkan saja jabatan itu. Itu ciri ulama yang halim. Kalau yang pertama tadi arif, yang kedua halim. Ketiga, saya punya guru. Ketika saya kuliah di PT IKI, mata kuliah saya hilang nilainya. Saya datang kepada guru tadi, ada apa? Nilai saya hilang guru. Betul beliau ngajarnya kitab Subulus Salam. Satu kitab hadis yang Muqarranatul Madzahib. Saya siap diuji lagi. Tidak, kamu tidak usah diuji. Kalau nilai A berapa? 90 guru. Sini, 90. Yang mengetahui orang arif, seorang wali di Pasar Kemis. Yang rela meninggalkan jabatannya dikudeta, mohon maaf, saya kasar sedikit. Dan orang yang memberikan nilai kepada saya tanpa ujian, Kiai Munzir Tamam. Cukup bagi saya. Sejak saat itu saya berkomitmen, kalau ada waktu ya 3 bulan sekali saya kesini. Kalau anak saya pulang dari manapun saya bawa kesini. Rahimahullah. Al-Fatihah. Bahagia saya walaupun tertunda sedikit, salah satunya adalah ketika anak pertama saya menikah, beliau hadir, membaca doa, mendampingi, berkenan walaupun pakai kursi roda, dan duduk berdampingan dengan seorang syekh dari Mesir, Syekh Zakaria. Di sebelahnya lagi adalah Kiai Haji Abdul Hai dari Cipete yang Kiai Naim, Abdul Naim. Masya Allah setelah berpisah beliau bertanya, Kiai Abdul Hai bertanya juga, kemarin yang duduk sama saya itu siapa? Kiai Munzir Tamam. Lah itu teman saya sekamar. Kiai Munzir juga sama tanya ke saya. Kemarin yang samping saya siapa? Yusarif.
Itu Kiai Abdul Hai. Beliau juga dari Irak. Itu sekamar dengan saya. Ketika kemarin saya Jumat mau ke sini sempat ngabari, gimana kalau Kiai Abdul Hai saya jemput, saya ajak biar duduk sekali lagi dengan Kiai Mundir. Allah berkehendak lain, hari Jumat saya kemari, Sabtunya dipanggil. Jadi panjang waktu saya untuk berguru dengan beliau, 3 saja tadi saya sama kesimpulan beliau. Insya Allah beliau waliyun min awliyaillah. Terima kasih, mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa penutup, kami mohon kalimat tasyakur yang akan disampaikan mewakili keluarga, yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Saifullah Hasbiullah. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin salawatullahi alaihim ajma'in. Amma ba'd, para ulama, para asatidzah, para orang tua, hadir di tengah-tengah kita guru kita sahibil fadilah Syekh Fathur Rahman MAG, Kiai Haji Umar Dahlan Al-Hafiz, Kiai Haji Masyuri, Kiai Haji Syarif Rahmat, Kiai Haji Dr. Didi Supandi MA, Wakil Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta, beserta segenap para kiai lainnya, Kiai Zainul Thahir. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para ulama, para asatidzah, para orang tua yang hadir untuk mendoakan paman kami, Paman Kiai Haji Mundir Tamam MA, di malam yang ke-14 hari dari wafatnya almarhum. Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah, segala kesalahan dimaafkan dan pada akhir dimasukkan ke dalam surganya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Saya merinding mendengar apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat dengan kesaksian yang sedemikian rupa. Masya Allah, suatu kemuliaan buat almarhum Pamanda Kiai Haji Mundir Tamam MA. Oleh karenanya, saya teringat sebuah hadis, idza matar rajulu min ahlil jannah istahyallahu azza wa jalla ayyu'azziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Bila seorang calon penghuni surga meninggal dunia, Allah merasa sungkan, Allah merasa malu menyiksa orang yang menggotong kerandanya, orang yang mengiringi keberangkatan jenazahnya, dan termasuk orang yang mensolatkan dan mendoakannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan sebab kita ikut terlibat di dalam apa yang tadi saya sampaikan atas kewafatan dari guru kita Pamanda Kiai Haji Mundir Tamam MA. Saudara sekalian, memang kalau kita ceritakan bagaimana begitu banyak kebaikan-kebaikan
banyak orang-orang dekat yang menyampaikan kebaikan-kebaikan almarhum. Termasuk waktu malam 3 hari saya ceritakan bagaimana kemiripan-kemiripan yang terjadi dengan para ulama-ulama yang pada akhirnya ternyata memang guru kita dengan kesabaran, dengan istiqamah dan hatinya yang rendah dan tidak tinggi hati. Masya Allah, mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya atas nama keluarga, bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini, dari mulai sambutan, penerimaan dan sebagainya, kiranya mohon dibukakan pintu maaf untuk yang seluas-luasnya. Sedangkan kebaikan semua yang para guru, para ulama, para asatidah dan jamaah semua, dari mulai sakitnya sampai wafatnya dan kepengurusan jenazahnya sampai malam ini, kebaikan-kebaikan bapak-bapak semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Kami dari keluarga tidak bisa dan tidak mampu membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian kami pun mengucapkan terima kasih bukan saja pada ulama jamaah yang hadir di malam, dari malam pertama sampai dengan malam ini, termasuk juga yang ikut mengajikan di makam, yang insya Allah mungkin sampai 40 hari dari majlis ta'lim yang selama ini dibina oleh almarhum guru kita, yang alhamdulillah menyempatkan untuk ikut mengajikan di makam. Mudah-mudahan kebaikan itu juga Allah yang akan membalasnya. Dan terakhir, untuk kebaikan-kebaikan ini, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Dan insya Allah nanti kita akan tahlil untuk malam yang ke-40. Berarti setelah malam ini besok kita istirahat dulu. Dan di makam tetap berjalan seperti yang sudah tertera pada jadwal gilirannya. Sekedar ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mari kita tutup dengan doa penutup terakhir. Kami mohon yang mulia guru kita Ki Haji Ujub Khudari. Allahumma ya hayyu ya qayyum, laka nusalli wa laka nasum, wa bika naq'udu wa bika naqum, ahyi bi ma'rifatika qulubana, waghfir lana bi fadlika dhunubana, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma innaka nadhirun ilayna, hadirun ladayna, qadirun alayna, hatta bina ilman wa sam'an wa basara, farzuqna unsan bika wa haibatan minka faqawi fika yaqinana, wa bika atasamna fa aslih lana fi dinina, wa alayka tawakkalna farzuqna ma yakfina, wa bika ludhna fanajjina mimma yu'dhina, anta hasbuna wa ni'mal wakil. Allahumma radina biqada'ik wa qanni'na bi'ata'ik wa alhimna syukra na'ma'ik waj'alna min awliyaik antal waliyul hamid. Allahumma askinna fi jiwarik wa matti'na bi khitabik wa in kunna lasna ahlan lidzalik fa anta ahlun lidzalik. Wa sallallahu ma'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim tasliman wa barik. Allahumma ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lahu wa lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa atina kulla syai' ya rabba kulli syai'. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Kami aturkan terima kasih kepada guru kita Bapak Kiai Haji Ujub Khudari, dan terima kasih pula kepada seluruh alim ulama, para guru-guru, para asatizah dan hadirin jamaah yang telah mengikuti acara tahlilan malam 14 ini. Sesuai yang
sampaikan oleh Kiai Haji Saifullah Asmillah tadi, ini merupakan tahlil malam 14 dan malam terakhir, dan kita akan berjumpa lagi pada tahlil malam 40 insyaallah. Mudah-mudahan kita semua, terutama para alim ulama, kita doakan semoga panjang umur, sehat badannya, mudahkan urusannya, dan senantiasa dapat membimbing umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula kita semuanya, para jamaahnya, agar senantiasa diberikan panjang umur, sehat afiat, dan dapat mengikuti para guru-guru kita, para ulama kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari saya selaku pengantar acara selama 14 malam daripada tahlilan ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pasti ada salah, ada khilaf, segala kekurangan dan kelebihan kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.